Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Minggu pagi ya, dalam minggu yang terakhir kita di bulan Oktober. Hari ini tanggal 26 Oktober 2025. Minggu depan sudah kita memasuki bulan November, tanggal 2 November. Saya minggu depan di Jember, saudara ya, dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan nanti akan ada jemaat yang dibaptis. Kita terima kasih sama Tuhan, karena kita selalu ada di rumah Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita diselamatkan. Atas kemurahan Tuhan, bulan depan saya sudah ada di Israel. Saya rencana kalau Tuhan berkenan ada ke Israel, saudara. Yang melayani pada dalam pekerjaan Tuhan. Sudah 65 kali saya ke Israel. Ini semua karena berkat Tuhan. Semua karena cintanya Yesus. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Selagi kita hidup, kita tidak mau hidup percuma, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kita mau baca Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Respon Ayub kepada Tuhan, dia katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku tidak mau menyimpang. Amin. Mari, ini Ayub lagi bertobat, saudara. Lagi lempeng dia, hatinya takut akan Tuhan. Tuh mari, kita juga sama, hati kita lurus, kita mencintai Yesus. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Aku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Bapakku, juru selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hati. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Aku tetap mau setia, mau ikuti jejak-Mu Tuhan Yesus. Aku tidak mau menyimpang, aku mau setia dan taat. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu Bapa. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. Amin, amin. Ampuni Tuhan segala dosa, kejahatan, kesalahan. Ampun, ampun. Roh Kudus tuntun hidupku supaya selalu aku ikuti jejak Yesus. Aku tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan di jalan yang Tuhan yang lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi. Minggu pagi ini harinya kita beribadah kepada Tuhan. Minggu yang terakhir kita diciptakan sama Tuhan. Kalau baca Bapak Ibu Mazmur pasal 100 ayat 3, kita buatan Allah. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Sisi rumah tangga kita mau beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua pasal 12 dikatakan, aku dan sisi rumahku mau beribadah kepada Tuhan. Sebanyak kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, Pencipta langit dan bumi. Dalam Keluaran 23-25 harus kita beribadah kepada Tuhan, supaya hidup kita, keluarga kita semua diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Hari kita beribadah kepada Tuhan dan kita mau dengar firman Tuhan. Mari. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Jangan menuruti keinginan daging, keinginan manusia. Ingat Bapak Ibu, manusia bukan juru selamat. Daging akan mati. 1 Korintus 15 ayat 50, semua bersifat daging akan mati binasa. Tapi roh kita yang diisi dengan firman Allah hidup kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada Tuhan. Hari Minggu, Bapak, hari Minggu harinya Tuhan. Semua kita datang kepada Yesus, suami, istri, anak, semua dekat dengan Tuhan. Yang anak-anak bawa sekolah minggu, supaya dari sejak kecil kita diisi dengan kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan. Amin. Ayub 23 ayat 1-17. Respon Ayub kepada Tuhan demikian firman Tuhan. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Wah, coba nih sih, berani ya. Tapi saya percaya Tuhan cinta kepada Ayub. Tuhan cinta karena Tuhan lihat sejarah Ayub itu benar di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu mari, tapi tidak boleh sombong. Tetap di hadapan Tuhan harus rendah hati, sudah. Sebab sebenar-benarnya kita sebetulnya nggak ada apa-apanya karena Tuhan itu maha benar, sudah. Tuhan sih maha kudus, ya. Jadi dia yang sempurna, kita mana yang sempurna? Ya, seandainya sempurna tetap tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena dia maha sempurna. Sebenar-benarnya kita, sehebat-hebatnya kita, tetap Allah yang terhebat. Dan kita nggak ada apa-apanya. Tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Karena kita pun benar itu karena Tuhan. Ya, karena dia yang pencipta kita. Ya, untuk itu mari kita merendah hati di hadapan Tuhan. Ayub harus rendah hati di hadapan Tuhan. Nanti kalau kita baca, nanti di fase yang terakhir, Ayub bertobat sehingga dipulihkan sama Tuhan. Ayat yang kelima, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankan kepada ini. Harus mengerti akan firman Tuhan. Jangan mengerti kehendak daging. Jangan kita mau mengerti dirinya sendiri, egois. Tapi belajar kita mengerti apa maunya Tuhan. Ya. Ayat yang keenam, sudahkah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Amin. Saya yakin Tuhan peduli sama kita. Tuhan peduli kepada Ayub. Tuhan peduli kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Orang jujurlah yang akan membela diri depannya. Dan aku akan bebas dan hakimku untuk selama-lamanya. Amin. Kita harus jujur di hadapan Tuhan, ya. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua transparan. Belajar hidup kita benar, jujur di hadapan Tuhan. Yaitu hidup taat kepada firman Tuhan. Ayat 8, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak akan kudapat dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia muji aku, akan timbul seperti emas. Amin. Kita timbul seperti emas apabila kita berjalan di jalan Tuhan. Itu ingat, sudah. Ya, kita akan timbul seperti emas. Emas bicara kemuliaan kalau kita berada di dalam kemuliaan Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup di dalam kedagingan, bukan hidup di dalam keadaan dunia, ya, tapi kita hidup di dalam firman Tuhan, berada di jalan Tuhan, ya.
Terus ayat 11, kakiku, ya ini, tetap mengikuti jejaknya. Nah, timbul seperti emas apabila kaki kita tetap mengikuti jejak Yesus. Ya. Dan aku menuruti jalan-jalannya dan tidak menyimpang. Jangan menjadi orang Kristen bandel, Bapak. Jangan suka menyimpang ke kanan kiri. Nanti kebablasan masuk ke neraka. Ya, masuk ke jurang maut. Tapi kita mau berada di jalannya Tuhan. Ya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Ya, kita mau simpan selalu firman Tuhan. Firman Tuhan selalu kita simpan di hati kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tapi ya tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Amin. Apa yang dikehendaki Tuhan akan terlaksana. Itu tertulis ya. Saya mau baca dalam Yesaya ya, pasal 55. Itu akan apa yang Tuhan izinkan semua akan terjadi. Ini Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada. Amin. Apa yang Tuhan mau pasti terjadi. Yang penting kita mau hidup di dalam firman Tuhan, kita mau setia, jangan pernah menyimpang. Karena ia akan menyiasatkan apa yang ditetapkan atasku dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayat 15. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu aku bayangkan, maka aku ketakutan dan dia. Memang harus takut kita kepada Tuhan. Tidak boleh sombong. Ya, berani-berani sama Tuhan. Diambil nyawanya selesai. Ya, untuk itu mari kita takut sama Tuhan. Ayat 16. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Ayat 17 yang terakhir. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa. Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Amin. Jangan kita hidup di dalam kegelapan. Jangan kita ditutupi dengan gelap gulita. Tapi isilah hatimu dengan terang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang. Seperti dalam Mazmur 105. Ya, bahwa firmanmu pelita bagiku. Saya mau baca sebagai terakhir. Dan supaya kita isi dengan firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Langkah kita berada di dalam terang Tuhan. Mazmur 105. Ya, dikatakan Mazmur 119. Saudara. Mazmur 119. Ayatnya 105. Ya, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Amin. Biar firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, langkah kita berada di dalam terang Tuhan. Karena Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, aku terang dunia. Orang yang berjalan di dalam aku tidak berjalan kegelapan, tapi berjalan dalam terang Tuhan. Itu Yohanes 8 ayat 12. Saya mau baca supaya saya tidak salah ngomong ya. Yohanes pasal 8, bahwa pasti Yesus akan katakan, akulah terang dunia. Kalau kita berada di dalam dunia, itu berada di dalam gelap, saudara. Dunia penuh dengan kegelapan. Tapi berada di dalam Tuhan, ada di dalam terang Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau berada di dalam terang Tuhan. Kita mau kaki kita mau tetap mengikuti jejak Yesus. Tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri, tapi melangkah di jalan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita mau turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, kita mengikuti jejak Yesus, tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Apa yang Tuhan firmankan itu kita ikuti. Beribadah kepada Tuhan, bersorak-sorai muji Tuhan dengan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.